Ada juga yang tanya, C, bisa nggak sih dapat job yang tidak ada binatangnya gitu? Karena saya takut sama binatang, ya kan? Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah senantiasa menonton, mensubscribe, bahkan mau komentar ya. Ada pertanyaan yang kalian tanyakan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar saya ya. Jadi saya doakan untuk kalian semuanya yang mau menjadi calon TKW Hong Kong, yang sudah masuk PT, yang belum dapat job, semoga segera dapat job. Yang sudah dapat job semoga visanya cepat turun, dan yang visanya sudah turun semoga cepat terbang berangkat ke Hong Kong ya, mendapatkan majikan yang baik, kerja sampai finish kontrak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya mau menjelaskan untuk kalian semuanya TKW terutama pemula yang mendapatkan job menjaga lansia ya. Lansia ini saya mau bedakan menjadi dua, lansia sehat dan lansia sakit atau lumpuh. Lansia sehat kalian masih mending ya, karena neneknya bisa berjalan sendiri, makan bisa sendiri. Mungkin kesusahannya apabila kalian mendapatkan neneknya yang cerewet, karena banyak banget ya, maklumlah karena orang tua pasti banyak lansia itu yang cerewet, mau makan ini itu, katanya masakan kita nggak enak. Belum lagi kalau mereka menuduh kita mencuri makanan, bahkan uang, perhiasan atau lain sebagainya ya. Itu tapi masih oke lah kalau kalian menjaga nenek yang masih sehat. Paling-paling kalian cuma ngantar nenek itu ke pasar, membawakan sayurannya, terus kalian diajak nenek yang suka main tamaco itu, yang kalau orang Hongkong kayak itu loh, yang dadu 4 itu mungkin mengantar dia atau mengantar ke taman. Pokoknya kalau neneknya masih sehat, saya rasa masih fine lah ya, masih oke-oke aja gitu. Cuma kalau untuk lansia yang sakit atau lumpuh total, nah di sini kalian harus bener-bener apa ya, dibutuhkan kekuatan fisik, tenaga. Karena kalau kalian merawat lansia yang sakit, terutama yang lumpuh total, otomatis kalian harus siap sedia mengganti pampers dari mulai dia pipis, dari mulai dia BAB, belum lagi kalau makan, belum lagi kalau lansianya makanannya itu kan nggak bisa yang keras ya. Ada sebagian lansia yang masih suka di blender seperti bayi gitu ya, karena udah nggak bisa nelan. Ada lagi kasus seperti nenek saya itu yang saya jaga dulu sebelum meninggal, karena tenggorokannya itu udah mengecil, makanan apapun nggak bisa masuk, otomatis mereka makannya nenek saya lewat selang. Jadi pakai susu lewat selang hidung, kemudian masukkan ke mulut, langsung ke tenggorokan dan langsung ke perut. Nah, di sini kalian harus benar-benar siap siaga. Kenapa? Otomatis kalian harus angkat junjung tuh nenek ya. Dari mulai pampers, dari mulai kalian memandikan, dari mulai kalian meminumkan obat, kalian harus benar-benar tulis tuh secara detail. Karena begitu banyak lansia yang di Hongkong mempunyai berbagai macam penyakit. Otomatis anak-anak mereka, majikan mereka tidak mau tahu. Kebanyakan mereka semua menyerahkan ke CC-nya atau ke pembantunya. Jadi di sini kalian diharuskan sigap ya, siaga. Catat nama obat-obatnya, diberikannya berapa jam sekali, kemudian minumnya itu pagi, sore atau malam, kemudian ada obat yang diminum sebelum makan atau yang sesudah makan ya. Kemudian kalau keuntungannya, saya kasih tahu ya, kalau untuk menjaga lansia, kebanyakan tuh kalau nenek yang sehat-sehat itu kan kalau siang mereka sukanya tidur tuh. Kebanyakan kita juga ikut tidur, nggak ada kerjaan ya, kalau yang satu rumah nggak ada majikan lain. Tapi kalau untuk yang nenek sakit pun, biasanya kalau mereka udah dikasih makan, minum obat, udah tidur. Jadi kita banyak nganggurnya ya. Cuma ya itu tadi, tenaga fisik kita itu benar-benar diperlukan. Kita tidak boleh yang punya namanya rasa jijik ya. Karena untuk yang merawat lansia, pasti kalian akan mencuci gigi palsunya, mencopot, melepas gigi palsunya, menyikat gigi bersih. Kemudian kalau pagi-pagi kita membantu memasangkannya kembali, tanpa boleh punya perasaan jijik ya. Kemudian lagi untuk lansia sehat maupun lansia yang sakit, kalian pasti diharuskan warawiri ke rumah sakit. Karena orang tua di rumah sakit Hong Kong itu biasanya 4 bulan sekali mereka harus fukjan atau kontrol ya ke rumah sakit. Belum lagi kalian harus mengangkat nenek itu ke kursi roda. Karena kebanyakan kalau lansia tahu sendiri kan nggak bisa jalan, atau mungkin jalan sebentar udah merasa capek. Jadi kalian harus sudah bisa tuh praktek cara mendudukkan lansia itu dari tempat tidur ya ke kursi roda, atau cara penggunaan kursi roda itu gimana ya. Kalau jalan turun itu kursi rodanya nggak boleh di depan tapi harus dibalik ke belakang gitu. Nanti kalian harus
mencermati ini ya. Jadi kalau kalian masih di PT, kalau kalian diajari tentang cara penggunaan kursi roda, cara mengangkat lansia yang sakit, kalian harus benar-benar perhatikan. Supaya nanti kalau kalian sampai di Hong Kong, kalian tinggal praktek dan sudah tidak bingung lagi ya. Jadi itu intinya, kalau menurut saya job apapun yang kalian terima, entah itu nanti jaga bayi, anak-anak atau orang tua, sebenarnya itu ada enak dan tidaknya ya, semuanya. Kalau jaga bayi kan pasti kalian kurang tidur. Kalau jaga anak-anak itu pasti menguras emosi karena pasti sering bertengkar. Kalau jaga lansia, kalian harus mengutamakan fisik atau tenaga, dimana kalian harus siap untuk angkat junjung nenek, memandikan, pokoknya segalanya lah ya. Terus kalau keuntungannya, kalau jaga bayi, bayi kan belum bisa komplain ya, cuma diem kasih susu ya kan. Tapi kalau jaga bayi biasanya jarang kalian untuk libur ya, nggak seperti yang lain setiap minggu libur. Biasanya kalau jaga bayi itu paling liburnya seminggu, sebulan itu bisa cuma 2 kali gitu ya, tergantung majikan kalian masing-masing karena mengurus bayi. Kalau kelebihannya yang jaga anak-anak, kalau pas anaknya nurut, enak banget, bisa diajak libur, makan ini itu, pokoknya kita bisa mengambil hati anak itu, pasti kita bisa enjoy ya. Cuma kalau jaga anak-anak itu jarang untuk istirahat karena pasti anak-anak itu tahu sendiri kan, kalau siang main ke sana main kemari gitu. Kalau jaga lansia keuntungannya, kalian siang itu kebanyakan yang jaga lansia ada waktu istirahat banyak banget karena semua lansia kalau habis dikasih makan mereka pasti langsung tidur ya kan. Terus kalau di rumah nggak ada majikan lain, kalian sudah bebas, kalian mau istirahat boleh, mau main HP boleh gitu ya. Jadi kalau menurut saya, apapun pekerjaan itu selagi kalian siap dengan batin, dengan hati kalian, kalian menyiapkan fisik kalian, bekerja dengan setulus hati, insya Allah, apapun kerjaan itu, kalau kalian merasa nyaman, itu kalian bisa melewatinya sampai benar-benar finish kontrak. Ya, jadi intinya untuk kalian semuanya yang mau menjadi TKW Hong Kong, kalau kalian mau memilih-milih job, sebenarnya semua job itu ada enak dan tidaknya, tergantung bagaimana kalian menyikapinya gitu ya. Jadi sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya yang masih bingung, bisa nggak sih kalau di PT mau pilih-pilih job? Kalau PT saya dulu bisa ya. Ada juga yang tanya, bisa nggak sih dapat job yang tidak ada binatangnya gitu? Karena saya takut sama binatang. Ya kalian ngomong saja, saya takut sama hewan, saya nggak mau yang ada hewannya. Bisa saja ya, karena nanti kenyamanan kerja kalian itu juga diutamakan gitu. Jangan nanti kalian di PT bilang nggak takut, sudah nyampe di Hong Kong kalian ada lihat anjing kalian takut, nanti menyusahkan kalian sendiri gitu ya. Jadi sampai di sini dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.